Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan ceramah tarawih, terlebih dahulu kami akan menyampaikan laporan keadaan panitia amalia Ramadan 1443 Hijriah Masjid Sultan Alauddin pada tanggal 7 Ramadan 1443 Hijriah 8 April 2022 Masehi. Saldo kas malam kemarin 13.286.000 rupiah. Penerimaan isi kotak amal tarawih dan subuh 1.989.000 rupiah. Sumbangan dari almarhumah Hikmah M. Nur binti Malipang 1 juta rupiah. Total pemasukan 2.989.000 rupiah. Pengeluaran biaya rutin 1.800.000 rupiah. Total pengeluaran 1.800.000 rupiah. Saldo kas 14.475.000 rupiah. Penerimaan lain dari Persatuan Ibu Karyawan Karyawati PLN 52 Nasi melalui Yayasan Baitul Mal PT PLN, dan dari Ibu Amirah Basri Modding Rektor UMI 32 Nasi. Atas sumbangan jemaah diucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kami sampaikan kepada jemaah yang telah memberikan buka puasa. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah penceramah malam ini ialah Ustadz Muhammad Nirwan Idris LC MHI. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmaina. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita nafas kehidupan sehingga bisa melewati hari-hari kita bersama dengan keindahan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Semoga saja kita bisa tetap kencang dan bahkan gaspol di dalam kebersamaan kita dalam bulan suci Ramadan ini dengan memaksimalkan aktivitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang sama-sama berbahagia. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah filosofi buah kurma. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pegangan kita di dalam memberikan penyampaian, memberikan informasi dan juga edukasi menggunakan berbagai macam gaya dan metode. Yang salah satu di antaranya yang dikenal dengan al-mathal atau tamthil, memberikan perumpamaan-perumpamaan, adanya ilustrasi-ilustrasi yang tujuannya tentu agar lebih bisa mengena, lebih bisa dicerna dan juga ditangkap, sehingga bisa diambil
manfaatnya. Dan ketika permisalan itu tentu ketika dibuat dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, maka ini bukan perumpamaan biasa, tapi dia adalah perumpamaan yang luar biasa karena datang dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dari seorang manusia la yantiqu anil hawa, yang tidak pernah berbicara kecuali kebenaran absolut dari Nabi SAW. Nah, mungkin ada yang berpikir kita ini bicara tentang buah kurma, apakah berbicara tentang buahnya yang memiliki kandungan nutrisi yang begitu baik? Yang kita inginkan di sini adalah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, inna minasyajarah syajarah la yaskutu waraquha. Sesungguhnya di antara pepohonan yang ada sebuah pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Dalam keterangan lainnya disebutkan tidak pernah berhenti berbuah, tidak pernah putus berbuah, dan tidak pernah hilang bayangannya. Wa innaha masalul muslim, dan itulah perumpamaan dari seorang muslim. Sampai Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud di sini adalah innaha syajaratu an-nakhl, dia adalah pohon kurma. Jadi Nabi SAW ingin mengajak kita untuk merenungkan dan mengambil manfaat dan mengambil pelajaran dari pohon kurma, bukan buahnya semata, tapi pohonnya. Karena kalau kita lihat ya, pohon kurma dia adalah pohon yang memiliki mungkin derajat di atas pohon kelapa kalau bahasa kita ya. Pohon kelapa kan banyak manfaatnya ya, berbagai bagiannya bisa dimanfaatkan, apatah lagi kalau berbicara tentang pohon kurma. Nah, karena kita bukan tinggal di wilayah yang sangat mudah untuk kita mengamati ya pohon kurma, biasanya apa yang kita lihat langsung masuk di mulut ya, biasanya cuma buahnya saja ya, kita tidak memperhatikan bagaimana itu pohon ya. Kalau orang-orang yang tinggal di sana tentu tinggal lihat saja, oh begini pohon kurma, dan mudah untuk mereka memahaminya. Maka kita bisa meminjam dari apa yang dipaparkan, dijelaskan oleh para ulama kita seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan juga Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yang uraian yang panjang menggambarkan bahwa pohon kurma ini sangat menarik karena berbagai sisinya bisa dimanfaatkan. Ya, sehingga Nabi mengatakan barakatuhu ka barakatul muslim, berkahnya, kebaikan dari pohon kurma itulah layaknya kebaikan dari seorang muslim. Artinya banyak memiliki manfaat ya, dari pohonnya, batangnya, dari rantingnya, bahkan pelepahnya ya, serta daunnya, maka semuanya itu bisa dimanfaatkan. Bahkan bagian yang paling kecil, biji kurmanya itu bisa menjadi makanan unta. Artinya apa? Di dalam hadis ini kita ingin diajarkan bagaimana karakter seorang muslim sejati, bahwa hidupnya mesti berberkah, bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain, dan tidak menjadi beban dan sampah untuk masyarakat ya, membebani masyarakat, apatah lagi menjadi sampahnya. Kemudian buah kurma itu atau pohon kurma mengajarkan kepada kita sisi kebaikan itu bukan cuma satu bagian saja. Ada orang baik dalam satu sisi, tapi yang lainnya error. Ini orang fulan kalau dari sisi ini memang orangnya hebat, mantap memang, tapi yang lainnya bukan begitu seorang muslim. Ya, seorang muslim ketika dinilai, maka dia bisa diambil manfaatnya dan memberikan kebaikan pada berbagai lini kehidupannya. Dan buah atau pohon kurma itu dia bisa dimanfaatkan sampai dia tidak lagi berbentuk pohon tersebut, dan bahkan dia bisa menjadi tempat untuk orang yang merasakan teriknya panas untuk singgah, untuk berteduh, bukan malah makin panas, tapi berteduh untuk merasakan keteduhan. Tapi intinya para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kita ingin singgung secara singkat di sini adalah salah satu hal yang menarik dari pohon, yaitu buahnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari buah kurma. Yang pertama, kalau kita amati buah kurma, ternyata sebelum menjadi kurma tamar,
ia melewati tahapan-tahapan yang cukup panjang sebelum sampai pada tingkatan kesempurnaan, tingkatan tamar itu atau buah kurma. Ibn Athir menyebutkan ada talak, ada khalal, balah, busur, rutab, kurma basah, sampai akhirnya kurma kering yaitu tamar. Biasanya kita konsumsi apa? Kholas ya? Ya kholas ya, umum dibagi-bagi ya, kholas ya. Itu kurma yang kering. Sampai pada tingkatan tamar yaitu kurma kering. Dan ini menggambarkan begitulah kehidupan. Kalau kita ingin sampai pada tujuan kita, ingin sampai pada kesempurnaan, maka harus sabar dan berjuang melewati tahapan-tahapan tersebut. Kalau kita ingin studi ya secara akademik, kita ingin capai gelar tertinggi, maka tentu membutuhkan tahapan-tahapan. Kita ingin memiliki tingkatan keahlian dalam berapa bidang ilmu, maka semuanya itu tidak bisa jadi simsalabim. Ya, sekedar menghayal saja, mimpi, hari ini mimpi, besok langsung jadi, tidak. Tetapi untuk sampai pada kesempurnaan dan kesuksesan, maka kita mesti melewati dari tahapan-tahapan tersebut. Maka yang namanya proses itu kita harus berupaya untuk menjalani dan bersabar di dalam melewatinya. Kemudian yang kedua, buah kurma ini hal yang menarik juga. Dia tidak seperti buah yang lainnya, karena buah ini tidak mengenal istilah musim. Kan kita ada musim mangga, musim kedondong, musim durian, sudah mulai musim durian. Tapi kalau pohon kurma tidak ada istilah musim, karena dia adalah pohon yang terus menghasilkan buahnya. Dan buah kurma itu ketika tumbuh sudah bisa dikonsumsi. Ada mangga Pak, kalau masih tumbuh itu yang hijau kecil-kecil, bisa tidak makan? Tidak bisa. Tapi kalau buah kurma walaupun rasanya beragam, tetapi sejak muncul maka itu sudah bisa dimanfaatkan dan bisa dimakan. Itu buah kurma. Nah, itulah gambaran bagi seorang muslim ketika dia melewati tahapan-tahapannya, masih anak-anak, ya remaja, ya kemudian tahapan-tahapan selanjutnya sampai dia usia tua, usia senja, bahkan telah tiada, maka dia masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Begitulah seharusnya seorang muslim, ya, karena sejak dini dia banyak bergerak, beraktivitas dengan kebaikan, maka pada setiap tahapannya itu dia mampu memberikan manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Kemudian buah kurma ini, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada setiap tahapan itu warnanya berbeda. Ya, supaya gampang, mungkin ada yang pernah ikut silat ya atau karate. Ya, warnanya putih. Kemudian hijau. Lalu merah. Coklat. Ya. Kemudian warnanya ke hitaman. Jadi menggambarkan tentang corak warnanya yang berubah-ubah dari putih, hijau, merah, kuning, coklat dan juga hitam. Itu buah kurma. Maksudnya apa? Setiap tahapan itu pasti memiliki warna, cerita dan corak yang beragam. Ya, ketika usia anak-anak itu beda dengan remaja. Remaja beda ketika kita sudah berada di bangku kuliah. Ya, kemudian kita sudah lulus, ya. Tentu dari sisi tahapan-tahapan karena dia berbeda, maka tentu corak dan warnanya juga mesti berbeda. Tetapi walaupun berbeda-beda coraknya, dinamikanya berbeda, namun semuanya mampu menghasilkan sesuatu yang indah. Itulah seorang muslim, ya, dalam berbagai tahap kehidupannya, walaupun bercorak, warnanya beragam, akan tetapi tetap mampu untuk memberikan manfaat. Kemudian hal yang menarik dari buah kurma, bahwa buah kurma ini kan rasanya beragam. Awalnya agak sepet, ya. Dan dia makin lama makin manis. Itulah gambaran dari kehidupan manusia. Ya, seharusnya ya semakin lama ia hidup, ya, dia menjadi pribadi yang semakin baik. Dia semakin manis ketika berinteraksi dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, hubungannya semakin kuat. Dan ketika berinteraksi dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin humanis dan juga memberikan begitu banyak ya kebaikan. Kemudian kata para ulama kita, bahwa buah kurma ini, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin matang, maka buah kurma kandungan airnya semakin rendah. Ya, ada kurma, kalau kurma basah, kurma rutop, ini kurmanya enak, akan tetapi cepat rusak karena kandungan airnya banyak. Tetapi ketika kurma itu semakin kurang dari kandungan airnya,
maka dia akan lebih tahan lama dan tidak cepat rusak. Nah, begitulah gambaran kehidupan seorang muslim. Semakin lama ia hidup dengan begitu banyak ilmu yang dia peroleh, kemudian juga pengalamannya, seharusnya membuatnya semakin baik dan jauh dari kerusakan. Kalau kurma bagus, penampakannya bagus, tapi cepat rusak. Itu kurma yang basah. Tapi ketika dia sudah sampai pada kesempurnaan, ya dia sudah usianya bertambah dengan banyak pengalaman-pengalamannya, maka dia menjadi pribadi yang tentu lebih baik. Ya, dia semakin hikmah. Ya, ketika memberikan wejangan, dia lebih tenang, lebih sabar, lebih mampu untuk mengayomi. Maka itulah seharusnya ketika seorang itu mengambil pelajaran dari buah kurma. Semakin lama semakin matang, dan ketika semakin matang dia jauh dari kerusakan dan tutur katanya makin baik, ya, cara bersikapnya itu bagus. Sehingga para ulama kita kadang mengistilahkan mesti kita melakukan kolaborasi antara hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Gejolak atau semangatnya anak muda dan hikmah dari orang tua. Karena yang namanya usia itu pasti mempengaruhi kita. Tetapi pengaruh dari waktu itu sangat tergantung juga dengan apa yang kita lakoni pada hari-hari sebelumnya. Karena mohon maaf, terkadang ada orang semakin tua semakin baperan. Ya, ada nih. Ya, semakin tua ya semakin mudah ngambek, makin mudah marah, ya. Ada semakin tua ya semakin keladi. Ini jelek di kalau ini. Ada semakin tua semakin korok-korong, ya. Ada yang semakin tua semakin emosional, ya. Dulu saya pernah ada dibilang, Ustaz, saya studi ini S2 ya di sebuah kampus, ya. Cukup terkenal, ya, kampus terkenal. Saya kuliah di magister, diajar oleh dosen yang tentu sudah saya pada tingkatan ya digitnya 4, ya. Dia mengatakan kalau saya punya kekurangan tidak mengapalah saya disebut macam-macam, tetapi saya tidak bisa terima, Ustaz, ketika ada nama kebun binatang yang muncul, ya. Ada nama-nama, istilah nama-nama yang tinggal di kebun binatang itu disebutkan, ya, karena tipenya beragam. Ada kita dapatkan orang semakin tua semakin dia berilmu, maka kemudian tenang, penyampainya makin hikmah, dia semakin ketika berjumpa orang bisa terasa teduh, ya, mendapatkan hikmah dan begitu. Tapi ada juga, ya, yang ketika berinteraksi maka hati kita kadang semakin panas, ya, karena jago provokasi. ya, kemudian juga melontarkan kata-kata yang merendahkan dan meremehkan orang lain, maka berarti dia tidak sesuai dengan maksud dalam agama kita. Karena sebaiknya ketika seorang itu semakin baik, semakin banyak ilmu syar'inya, semakin banyak pengalaman hidupnya, maka tentu menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Maka tentu dengan bulan Ramadan, ya, kita sangat mengharapkan dengan aktivitas ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah sosial yang bisa menyentuh perasaan kita, ya, melihat orang-orang yang lemah, ya, sehingga muncul rasa rahmah kita, syafaqah kita, ya, kepada orang-orang lemah tersebut. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu bertingkat-tingkat, tujuannya agar ada kita kesempatan untuk membantu dan menolong, ya, saudara-saudara kita, yang menjadi kesempatan untuk kita merengkuh pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan sangat menentukan posisi kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya, dan posisi kita akan diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan pada tempat yang terindah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas berbagai macam kekurangan dan kelemahan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.